Salam saudara sekalian, teman-temanku dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Peter Prayuda di channel Cross Christ. Dan saya masih ingin membagikan konsep teologis tentang elemen kedewasaan Kristen. Nah, kita sudah sampai kepada bagian yang ketiga, yaitu elemen yang ketiga tentang kedewasaan Kristen, yaitu bahwa kedewasaan itu tidak datang tiba-tiba. Kedewasaan itu tidak datang secara otomatis. Dia lahir langsung dewasa atau dia besar langsung dewasa, tidak. Ternyata menurut Ibrani pasal 6 ayat 1, kedewasaan itu harus diperjuangkan. Kedewasaan itu adalah pilihan. Kedewasaan itu harus diusahakan. Kedewasaan itu adalah peperangan, pertempuran. Sekali lagi, kedewasaan itu bukan datang tiba-tiba. Menjadi tua katanya kepastian, padahal tidak semua orang bisa menjadi tua. Ada yang masih muda dipanggil Tuhan, ya, ada yang dengan cara kecelakaan, ada yang salah obat, ada yang sakit dan sebagainya. Tapi orang bilang menjadi tua itu sebuah kepastian, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Pilihan artinya apa? Dia memilih untuk berjuang, dia memilih untuk melatih seluruh kepekaan yang ada di dalam hidupnya. Kepekaan pola pikir, kepekaan pola hidup, dan kepekaan pola pelayanan, pola kerja. Saudara, elemen yang ketiga ini itu adalah pilihan kita juga yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya kalau dia atau kita adalah umatnya, di dalam diri kita masing-masing ini ada satu benih, yaitu benih berjuang untuk giat bekerja atau mengerjakan iman, mengerjakan keselamatan. Karena iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mayat atau mati. Nah, kalau di sini ada iman, berarti ada dorongan dari iman itu untuk kita mengerjakan iman itu. Kalau di sini ada keselamatan, ada anugerah Allah, berarti ada dorongan, ada gerakan untuk kita mengerjakan keselamatan, mengerjakan anugerah itu. Nah, saudara, saya akan membacakan satu ayat ini, Ibrani 6 ayat 1, yang menjadi panduan kita bahwa kedewasaan itu harus diperjuangkan, kedewasaan itu harus diusahakan. Kedewasaan itu adalah peperangan seumur hidup. Ingat, banyak orang seumur saya, banyak orang menjadi tua, menjadi dewasa, tetapi tidak semua orang tua, orang seumur saya itu dewasa. Tidak semua. Ada orang yang tua itu atau sudah berumur tua, dia hanya menuntut terus pengen dihormati, menuntut terus ingin dipandang, menuntut terus ingin dihargai. Itu namanya seperti padang pasir. Padang pasir itu kalau kita kasih air, kita kasih hujan, dia kurang terus. Padang gurun juga begitu. Padang gurun, padang pasir mungkin sama. Padang gurun, padang pasir, kita kasih hujan, kita kasih air, sebanyak-banyak kurang. Nah, orang yang kurang terus nggak pernah memberi, nggak pernah melayani, nggak pernah mengerjakan sesuatu untuk orang lain, itu yang disebut secara ilmu psikologi itu self absorption, menyerap, nggak pernah mengeluarkan. Nah, kalau orang menyerap terus, orang cari berkat terus, orang cari rezeki terus, tapi nggak pernah berbagi, itu seperti orang makan terus nggak pernah kencing, orang minum terus nggak pernah kencing, orang makan terus nggak pernah ke belakang, nggak pernah BAB. Itu bahaya. Kalau kita minta berkat, kita bekerja dan Tuhan memberkati kita, ingat, segera lepaskan berkat itu untuk istri, untuk suami, untuk anak, mungkin untuk saudara-saudara yang membutuhkan, untuk anggota gereja, untuk tetangga yang miskin, yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan, kita harus bagi mereka. Tetapi kalau orang bekerja giat sekeras-kerasnya, dia tidak pernah berbagi, nggak pernah membagi kepada persembahan perpuluhan, nggak pernah berbagi untuk pekerjaan Tuhan, nggak pernah berbagi untuk orang miskin, dan sebagainya. Itu seperti orang minum terus, nggak pernah berkeringat, nggak pernah kencing. Resikonya berarti sakit. Sama seperti orang makan terus, 3 hari saja kita makan, tidak ke belakang, tidak ke WC, tidak BAB, masalah bagi tubuh. Logika saya sangat sederhana. Nah, Ibrani 6 ayat 1, sebab itu marilah kita tinggalkan
Kan perjuangan ini. Kita tinggalkan tuh perjuangan. Asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Nah, saudara, ayat ini menolong kita secara teologis. Saya tidak akan membahas secara eksegesis. Silakan saudara simak. Secara teologis ayat ini menolong kita bahwa kedewasaan itu harus diusahakan, harus diperjuangkan. Nah, yang berikutnya, kedewasaan itu menuntut disiplin, menuntut self control. Kita harus punya keinginan dan daya kontrol. Setiap hari kita punya alarm di handphone. Kalau dulu saya belum punya handphone, belum punya arloji yang bisa di setel alarm, saya hanya membuat atau memperkatakan dalam telinga saya. Jadi saya berkata kepada telinga saya besok bangun jam 5, saya baca Alkitab setengah jam, lalu setelah itu ini. Dan betul, saya bangun bisa jam 5. Kalau sekarang, saudara bisa dibantu dengan alarm arloji, alarm handphone, dan sebagainya. Nah, Galatia 5 ayat 23 berkata, kelemah lembutan, penguasaan diri ini, self control. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Latihan disiplin, latihan kita mengendalikan diri. Kalau kita punya schedule olahraga pagi, lalu ada orang mengajak kita, wah, kita harus self control. Kita harus olahraga lebih dulu. Kalau kita punya jadwal pagi-pagi membaca Alkitab, atau pagi mungkin nggak sempat, saudara buru-buru, takut macet dan sebagainya, saudara bisa membaca Alkitab di handphone juga bisa. Ya, ketika istirahat di kantor atau ketika malam hari. Nah, saudara, ketika kita akan menuruti jadwal kita, disiplin menurut jadwal kita, godaan banyak. Ketika godaan itu ada, itulah diperlukan self control atau penguasaan diri. Itu penting, saudara. Nah, yang berikutnya, kedewasaan itu berhubungan erat dengan kelas pemuridan, kelas-kelas upgrading. Seperti saya, istri saya selalu berkata, kalau jenjang pendidikan kita SMA, kita harus mengejar jenjang pendidikan tertinggi itu, yaitu SMA. Kalau jenjang pendidikan di dunia ini ada S1, kita harus berdoa, kerja keras untuk menyelesaikan, mengikuti program S1. Kalau jenjang pendidikan tertinggi itu S2, master, atau S3, doktor, kita harus berdoa, minta berkat Tuhan, bekerja, dan mendaftar di sebuah perguruan tinggi untuk mengikuti jenjang pendidikan program doktor. Nah, saudara, tetapi saudara, kedewasaan itu adalah pemuridan. Kalau di negara-negara maju, setelah doktor itu ada namanya kelas post doktoral. Bagaimana dengan kita? Dengan keterbatasan keuangan, keterbatasan waktu, apa yang kita lakukan? Kita harus kembali ke yang terdahulu, yaitu self control dan self study. Kelas pemuridan kita harus mendisiplin diri sendiri dengan self study. Sekarang ada panduan aplikasi Alkitab. Bagaimana kita bisa belajar, buku-buku e-book. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kita bisa beli, tidak harus seperti dulu saya pesan berbulan-bulan buku dari luar negeri untuk kita mendapatkannya. Dan tidak semua harus terbaca. Saya sudah meninggalkan buku itu karena di handphone sudah ada. Nah, teman-teman sekalian, kelas pendewasaan itu erat hubungannya dengan pemuridan atau berhubungan dengan pemuridan. Kelas-kelas upgrading. Terjemahan saya upgrading. Jadi kalau kita sudah sulit untuk kuliah lanjut dari D1 menjadi S1, kita nggak punya waktu atau nggak punya biaya, kita bisa upgrading. Ada video-video di dalam
media sosial kita bisa ikuti secara teratur, tetapi hati-hati. Ada video-video yang tidak setia kepada pengajaran Alkitab secara penuh, menafsirkan tidak utuh. Pilihlah video yang membuat kita bisa mengalami upgrading yang lebih baik. Nah, atau kita mengikuti kursus-kursus tentang apa saja, tentang lingkungan, tentang sosial, tentang politik. Nanti kita ada video khusus tentang sosial politik dan gereja Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita tidak sempat mengikuti program kelas master karena kita pelayanan di tempat yang jauh dari kampus, tidak mungkin. Kalau harus kuliah kita harus menempuh perjalanan jauh, harus kos, meninggalkan keluarga. Seperti saya dulu bertahun-tahun harus setiap minggu selesai pelayanan saya pergi ke jauh sekali, meninggalkan keluarga untuk 5 hari studi, lalu pulang, terus begitu bertahun-tahun untuk sampai pada penyelesaian program studi. Kalau kita nggak sempat seperti itu, self study melalui media YouTube atau Google atau Bible Work, ada aplikasi Alkitab yang kita bisa pandu. Nah, tetapi saudara sekalian, kita perlu waspada karena tidak semua pengajaran, sekali lagi, itu setia kepada kebenaran Alkitab secara utuh, secara menyeluruh. Kita waspada. Nah, tetapi yang terpenting, kalau kita terus-menerus mengajar dalam satu persekutuan, dalam satu gereja, kita mengajar keluarga juga, kita harus mendapat cas lagi. Cas. Itu yang saya masukkan namanya upgrading atau kelas pemuridan. Saudara, memang perlu perjuangan. Itu adalah pilihan juga untuk berhenti belajar atau lanjut seumur hidup. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti melayani suatu hari. Kalau kita seorang pemimpin, kita berhenti belajar, kita bisa berhenti memimpin suatu hari. Nggak akan dipakai lagi, karena nggak upgrade. Cara rapatnya begitu-begitu aja, kebijakannya begitu-begitu aja, ilmunya kok mentok di situ, karena nggak upgrade, tidak mengalami upgrading. Setiap kita harus mengalami upgrade. Istri saya juga upgrade, anak-anak saya juga upgrade. Dulu anak saya baru bisa mempelajari layar laptop itu hanya warna. Sekarang anak-anak saya mengajari saya tentang berbagai aplikasi, dan saya upgrade dari anak-anak saya. Handphone juga begitu. Ada handphone yang saya punya ini canggih, lebih canggih dari anak saya, tapi anak saya yang mengajari saya tentang kemampuan handphone itu. Upgrade lagi. Ada lagi kursus-kursus webinar yang lain, ada yang gratis, ada yang berbayar. Saudara bisa mengikuti itu untuk proses kedewasaan yang berhubungan dengan kelas pemuridan atau kursus atau upgrading. Nah, inilah beberapa elemen tentang pendewasaan. Lalu yang selanjutnya, kedewasaan itu tidak mungkin terlepas dari ujian, bahkan pencobaan. Nah, saya akan membacakan ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Berarti kedewasaan itu berhubungan dengan ujian. Temptation and testing. Pencobaan dan ujian akan menerpa kita, akan menggembleng kita menjadi orang yang lebih mantap, lebih dewasa, mengalami kedewasaan penuh dalam pengenalan kita akan anak Allah, dalam pola pikir, dalam pola hidup, dan dalam pola kerja atau pola pelayanan. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita mengalami pencobaan, atau orang bilang pencobaan, kita bilang ujian, sebenarnya itu secara teologi sama. Ujian, oke lah kita pakai ujian. Kalau kita mengalami ujian, menghadapi ujian, seperti sekarang ini saya menghadapi ujian, itu ada satu tahap kita, satu tahap, satu step, satu anak tangga kita
akan dibawa naik, mungkin juga dibawa turun sama Tuhan. Dari dulu kita punya penghasilan, sekarang nggak punya penghasilan. Secara manusia mungkin turun. Tetapi kalau kita bisa mengalami Tuhan di dalam penurunan itu, itulah makna daripada kedewasaan. Secara pangkat, secara jabatan kita mungkin kehilangan. Secara penghasilan kita mungkin kehilangan. Mungkin kehilangan karena kita nggak disukai. Kita dipotong gaji, kita mungkin karena nggak disukai. Atau mungkin karena pandemi ini, atau apa saja. Kita kehilangan honor, kita kehilangan gaji, kita kehilangan tunjangan, kita kehilangan jabatan. Semua mungkin kita kehilangan. Yang dianggap orang kita mengalami turun tangga. Turun drastis. Tetapi dalam elemen kedewasaan ini saya menyebutnya sebagai itulah ujian. Kedewasaan membutuhkan ujian. Kedewasaan membutuhkan tantangan. Kedewasaan membutuhkan pencobaan. Temptation and testing. Nah, pada saat kita menghadapi temptation and testing, pada saat itulah kita ditunggu oleh Tuhan. Kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi yang lebih dewasa, menjadi lebih melayani, atau ngambek. Kita lebih setia dalam pelayanan atau ngambek, atau berhenti. Kita lebih giat berdoa atau berhenti. Kita lebih giat membaca Alkitab atau berhenti. Kita lebih giat mendeklarasikan isi hati Tuhan atau berhenti. Saudara, kalau kita mengalami sakit penyakit yang kata dokter belum ada obatnya, itu ujian juga. Ujian menuju kedewasaan. Sampai kapan? Sampai Tuhan berkata, waktunya kamu pulang. Nah, selesai. Ketika kita pulang, semua selesai. Kita berjumpa muka dengan Tuhan. Di sana tidak ada lagi retak gigi, tidak ada sakit, tidak ada hinaan, tidak ada potong gaji, tidak ada kehilangan apa-apa. Semuanya kemuliaan. Dan kita berada di dalam kemuliaan Tuhan selamanya. Nah, saudara, inilah elemen-elemen kedewasaan Kristen. Mari kita menuju kedewasaan Kristen yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jangan lelah. Sekalipun kita menghadapi pencobaan, tetap dalam kelas pemuridan. Kalau kita pemimpinnya dalam kelas Bible study itu, jangan lupa kita perlu cas, kita perlu refreshing, kita perlu retreat bersama dengan Tuhan, mendengarkan Dia melalui pembacaan firman Tuhan secara pribadi. Upgrading. Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap berjuang dalam peperangan menuju kedewasaan sebagai orang Kristen yang sejati. Tuhan menyertai kita sekalian. Nantikan video saya selanjutnya. Ingat tetap like, subscribe, dan bagikan. Salam.